Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahira Naila Rahma dari Unit SMP Negeri 25 Bandung. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi donor darah. Saya juga akan menjelaskan donor darah saat pandemi dan dampak donor darah saat pandemi. Selama pandemi COVID-19 ini, stok darah di PMI mulai menipis. Walaupun juga kita tetap harus membutuhkan darah untuk masyarakat lainnya. Walaupun seperti itu, akhir-akhir ini karena kita sudah memasuki fase new normal, kita juga sudah bisa mendonorkan darah kita dan juga sudah disetujui oleh organisasi WHO. Walaupun seperti itu, kita juga tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang ketentuan untuk donor darah. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang donor darah. Donor darah ini adalah proses pengambilan darah dari seseorang secara sukarela untuk ditaruh di bank darah dan digunakan ke rumah sakit atau kepada orang yang membutuhkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat donor darah. Yang pertama, kita tentu harus sehat secara jasmani dan rohani. Yang kedua, minimal usia kita 17 tahun sampai 65 tahun. Dan yang ketiga, kita minimal berat badan kita 45 kg. Dan yang keempat, tekanan darah, kita juga harus mengetahui tekanan darah kita. Sistolenya dari 100 sampai 170, diastolenya dari 70 sampai 100. Terus juga kita harus mengetahui kadar hemoglobin kita dari 12,5 gram persen sampai dengan 17,0 gram persen. Dari donor darah juga kita bisa mendapatkan manfaat. Yang pertama, kita bisa mengurangi penyakit jantung. Yang kedua, juga kita bisa menurunkan resiko terhadap penyakit kanker. Yang ketiga, juga kita dapat meningkatkan produksi darah. Dan yang keempat, pikiran kita juga bisa merasa lebih stabil. Dan yang kelima, yang paling penting, kita bisa menyelamatkan nyawa seseorang. Di samping dari kita mendapatkan manfaat dari donor darah, kita juga bisa mendapatkan efek samping. Misalnya rasa mual dan rasa pusing berkelanjutan. Terus juga biasanya bekas dari suntikan juga bisa mengalami memar, namun itu juga tergantung kita sendiri, bisa mengalami bisa mengalaminya tidak. Terus juga sekarang sudah banyak orang mendonorkan plasma darah mereka untuk ke pasien COVID atau ke mereka-mereka yang membutuhkan. Bisa lihat kita di sini ada sembuhnya dari COVID-19, Ratri Anindya Jati donorkan plasma darahnya. Kalau gak salah, orang ini adalah pasien pertama COVID-19 di Indonesia dan kebetulan sudah sembuh, jadi mendonorkan plasma darahnya. Terus kita juga bisa dilihat di sini ada kisah suami istri donasikan plasma darah selamatkan 60 pasien COVID-19. Berarti kita juga mendonorkan darah dan juga mendonorkan plasma darah ini sangat berarti untuk semua orang. Dengan adanya masa new normal ini dan kita juga sudah bisa mendonorkan darah di PMI, juga kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Misalnya menggunakan masker, jaga jarak, juga kita harus rajin mencuci tangan atau membawa hand sanitizer saat berpergian. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya maaf bila ada salah-salah kata.
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.